Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bersumber dari Allah lah segala sesuatu yang kita manfaatkan sekarang ini, yang kita miliki sekarang ini, tidak ada lain, semuanya itu berasal dari Allah. Ya, karena itu jangan lupa setiap saat kita ini berupaya untuk mengingatkan diri kita sendiri untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmatnya Allah dan kemudian mensyukuri nikmatnya Allah. Dua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan segala apa yang saat ini ada pada diri kita, yang saat ini kita miliki begitu. Atau dalam bahasa agamanya memikirkan rizki kita. Ada beberapa pendapat yang mengatakan rizki itu sumbernya memang bermacam-macam. Ada yang sampai mengatakan ada 10 jalur kita mendapatkan rezeki, ada yang 8 jalur kita mendapatkan rezeki. Tetapi yang kita ingat bahwa semua jalur itu sesungguhnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analisa apa yang kita miliki itu sampai pada kita, artinya sampai kita miliki itu secara umum itu bersumber dari empat media begitu, 4 cara sampainya kepada kita. Nah, sebelum saya ingin sampaikan itu, saya ingin sampaikan kaitannya dengan rezeki itu salah satu pesannya Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu di antara kita dalam kehidupan dunia ini fi rizqi, dalam persoalan rezeki. Jadi memang Allah sendiri yang sudah sampaikan di dalam Al-Quran, setiap kita ini rizkinya itu berbeda-beda. Rizki itu jangan hanya kita fahami itu harus berbentuk materi, berbentuk uang, begitu tidak. Jadi rizki itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya. Ya mungkin itu bentuknya harta, bentuknya uang, bentuknya jabatan, bentuknya kesehatan, bentuknya posisi kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu semuanya sesungguhnya adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang harus kita ingat memang di antara kita ini diberi rezeki oleh Allah itu memang variasi, tidak sama. Dan mungkin yang banyak diberi rezeki, ada yang setengah banyak diberi rezeki, ada yang ya standar begitu, bahkan ada, mohon maaf, yang kita ini diberi rezeki oleh Allah kurang dibandingkan dengan yang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jalur rezeki sampai kita itu kalau kita buat semacam kelompok secara umum begitu, itu ada 4 jalur. Yang pertama, ini jalur yang memang sudah ditetapkan oleh Allah.
artinya ditetapkan oleh Allah itu ya ketetapan rezeki itu sudah semenjak dulu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan salah satu di antara ayat yang mengarah ke situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di dalam kehidupan di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali itu rezekinya atas tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ini tidak kita sadari. Jadi kita hidup di dunia ini juga rezekinya Allah, kemudian kita ini sehat itu juga rezeki dari Allah. Kita memiliki pendengaran yang normal, ini rezeki dari Allah. Penglihatan yang normal, ini juga rezeki dari Allah. Kita memiliki fisik yang sempurna, ini juga rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang ini jarang kita pikirkan. Kita ini kadang-kadang memikirkan rezeki dari sisi ini tatkala Allah mencoba untuk mengambil sebagian dari apa yang diberikan. Jadi tatkala kita ini kesehatannya diambil oleh Allah, kita baru sadar betapa mahalnya kesehatan. Kita ini kan kadang-kadang tidak berpikir salah satu anggota tubuh kita ini kalau misalnya dibeli oleh orang dengan ratusan juta itu saya kira belum tentu boleh. Misalnya, Pak itu sewu kakinya itu yang satu yang kiri saja itu saya beli 100 juta misalnya itu. Tapi dipotong Pak itu. Kita tidak mungkin kita ini mau. Dan kita ini kadang-kadang juga tidak menyadari kalau rezeki kesehatan itu mahal sekali harganya. Jadi mahal sekali harganya. Kita baru sadar ketika rezeki itu sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah Subhanahu. Ini jalur yang pertama rezeki itu. Jadi atas tanggungan Allah lah itu rezeki itu. Tapi yang harus kita sadari memang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa rezeki yang diberikan Allah itu kepada kita itu antara satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Ini yang harus kita sadari, sehingga apapun kalau misalnya ada kekurangan pada diri kita dibandingkan dengan orang lain, maka tidak akan mengurangi rasa syukur kita ini kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang kita miliki itu tidak langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu melalui orang lain. Jadi rezeki yang kita miliki itu melalui orang lain. Misalnya orang lain itu adalah orang tua kita. Jadi kita memiliki rezeki mungkin dalam bentuk harta begitu yang merupakan warisan dari orang tua. Ada tanah, ada sawah, mungkin rumah dan sebagainya, yang itu merupakan warisan, dan ini juga rezeki kita. Tapi ini merupakan warisan orang tua kita, atau mungkin kita diberi oleh seseorang, secara cuma-cuma begitu. Itu juga bagian dari rezeki. Jalur yang kedua. Kemudian rezeki yang jalur yang ketiga itu adalah rezeki yang merupakan hasil dari ikhtiar kita, dari usaha kita, apapun bentuk usahanya, yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian kita sebut dengan istilah rezeki. Tapi yang perlu kita ingatkan kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, di dalam bahasa agama kita itu orang yang berusaha itu disebut dengan orang yang berikhtiar. Kalau kita melihat dari sisi akar kata, ya, ikhtiar itu sebetulnya dalam konsep agama kita itu bukan sekedar usaha. Jadi kalau dari sisi bahasa, ikhtiar itu berasal dari kata khoyaro. Ya, khoyaro itu bisa bermakna nanti akan berubah, bisa kemudian maknanya itu memilih. Misalnya khayyaro kemudian ditambahi dengan
tasdid itu khayyaro, itu artinya memilih. Kalau misalnya nanti kita baca khairun, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi yang namanya ikhtiar dalam konsep agama kita itu sesungguhnya harus mencerminkan upaya yang kita lakukan itu adalah upaya kita memilih sebuah usaha yang di dalamnya itu usaha kita itu baik. Maksudnya baik itu ya baik dalam pandangan agama. Baik dalam pandangan agama. Mungkin yang kita jual itu sesuatu yang bermanfaat, ya. Kita tidak menjual sesuatu yang madarat, misalnya menjual miras, menjual serbuk ganja, pil koplo dan sebagainya. Itu jelas kan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi meskipun seseorang itu berusaha dengan melakukan upaya menjual sesuatu yang haram itu secara agama tidak bisa disebut ikhtiar. Itu ya usaha. Mengapa tidak disebut dengan ikhtiar? Karena usahanya itu tidak baik. Karena ikhtiar ini harus mengandung sebuah pilihan dan di dalamnya itu adalah sesuatu yang baik. Jadi usahanya ini sesuatu yang baik. Makanya kita juga harus berhati-hati di mana upaya kita ya bukan hanya berdagang, ya apapun upaya kita ini, apapun usaha kita ini haruslah usaha yang di dalam koridor agama sehingga bisa disebut dengan ikhtiar. Dan rezeki yang kita terima melalui ikhtiar itu nanti kalau betul-betul memenuhi persyaratan secara agama, maka yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang barokah. Tetapi kalau kita ini melakukan usaha tetapi usaha kita ini syarat dengan nuansa-nuansa yang tidak sesuai dengan aturan agama, sebanyak apapun kita mendapatkan sesuatu itu dalam pandangan Allah bukan termasuk rizki yang barakah. Tapi Allah tetap akan memberi. Artinya secara sunnatullah Allah itu akan tetap memberi kepada orang yang berusaha. Apakah usahanya itu usaha yang benar atau yang tidak benar, semuanya itu akan diberi oleh Allah sebagai bagian dari rahman-rahimnya Allah. Tetapi sekali lagi, kalau usaha itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka apa yang didapat sebanyak apapun maka tidak akan barokah. Barokah itu apa, Pak? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahnya kebaikan. Maka kadang-kadang ada orang yang usahanya itu lancar tetapi usahanya itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka hasilnya itu tidak menjadikan orang itu lebih taat beribadah. Mengapa? Karena tidak barokah. Justru apa yang dihasilkan itu akan menjauhkan orang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak barokah. Tetapi hasil usaha itu kalau yang barokah itu pasti akan mendorong kita ini beribadah. Ini kita bisa mendeteksi di dalam diri kita. Kalau yang kita dapatkan melalui usaha kita itu lebih mendorong kita untuk mendekat pada Allah, beribadah kepada Allah, berarti rezeki itu barokah. Tetapi kalau justru itu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita dapatkan melalui usaha kita ini adalah sesuatu yang tidak barokah. Ini kita diajari oleh agama kita supaya berpikir terhadap apa yang kita lakukan itu dalam konteks dunia akhirat, bukan hanya berpikir dalam konteks kehidupan dunia. Makanya doa yang diajarkan Al-Quran kepada kita, dan insya Allah ini sudah kita baca setiap hari, adalah doa kebaikan diri kita ini dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kehidupan yang hasanah kepada kami ini di dalam dunia ini, hasanah dalam kehidupan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ini dari siksa neraka. Ini yang kita mohonkan senantiasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian jalur yang keempat, apa yang kita miliki itu jalur yang keempat itu adalah jalur kebaikan kita.
Jadi ini saya rangkum menjadi satu. Jalur kebaikan kita kalau dalam Al-Quran disebutkan itu sebagai jalur ketakwaan kita kepada Allah. Allah sampaikan di dalam surat At-Tolak ayat 3 ayat 4 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan makhrajan. Makhrajan itu adalah tempat keluar dari masalah. Tapi kuncinya kita harus bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak diduga sebelumnya. Jadi ketika ikhtiar kita, ketika usaha kita ini kita lakukan dalam bingkai ketakwaan kepada Allah, maka nanti pasti apa yang kita dapatkan itu sesuatu yang barokah, sesuatu yang baik. Makanya Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang memang tidak diduga oleh orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi 4 jalur ini Pak yang kita miliki, rizki yang kita miliki ada 4 jalur ini. Yang pertama jalur tol ini, jalur khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui sunnatullahnya, di mana Allah senantiasa akan memberikan rezeki kepada siapapun yang ada dalam kehidupan dunia ini. Walaupun Allah juga sudah sampaikan, ini Allah memberikan rezeki itu dengan variasi tidak sama antara satu dengan lain. Kemudian yang kedua melalui jalur orang lain, mungkin dari warisan orang tua, mungkin dari hibah dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu melalui ikhtiar, melalui usaha kita. Yang keempat ini melalui jalur yang disebut oleh Allah dengan jalur ketakwaan. Nah, dari semua rezeki yang kita terima, dohiran wa batinan, baik itu yang bersifat dohir yang nampak begitu, maupun yang batinan yang bersifat batin, ini semuanya harus kita syukuri. Kedah dipun syukuri, meskipun itu mungkin yang kita miliki itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi meskipun yang ada pada diri kita itu kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena Allah ketika memberi rizki kepada kita itu Allah sudah mengukur yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita kondisinya seperti ini misalnya itu, atau seperti itu, maka kondisi itu adalah kondisi yang terbaik bagi kita, dan ini harus kita syukuri. Dan Allah menjanjikan juga bahwa rizki itu akan ditambah ketika kita ini mau mensyukuri rizki itu. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu sekalian itu bersyukur, tentu aku akan memberikan tambahan kepada kamu sebanyak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi monggo di dalam kehidupan dunia ini kita mengupayakan diri untuk menangkap rezekinya Allah itu melalui jalur yang sesuai dengan tuntunannya Allah. Dan sampai kita ini mengambil rezeki dari Allah itu melalui jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pencerahan yang mungkin kita butuhkan dalam kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik dan masuk rezeki kepada kita, tentu rezeki yang barokah, yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat dalam kehidupan dunia dan bermanfaat di dalam kehidupan akhirat nanti. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.